Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobahul khair. Selamat pagi anak soleh solehah. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Rahma di pelajaran fikih kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang bab 2, yaitu infak. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, yang pertama hari ini kita akan membahas tentang pengertian infak. Anak-anak di rumah, Ibu minta tolong ya diperhatikan sebentar. Infak menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya nafaqoh, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Kemudian, infak menurut istilah syariat Islam adalah membelanjakan atau menafkahkan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Seperti menginfakkan harta untuk pembangunan masjid, madrasah, jalan untuk dakwah Islam, dan kepentingan lainnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Insya Allah kalau kita menyisihkan sebagian harta kita untuk infak di jalan Allah, Allah akan menambahkan rizki kita. Rizki kita itu tidak akan berkurang, tetapi insya Allah Allah itu akan selalu menambahkan apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Kemudian, infak juga tidak harus diberikan kepada golongan tertentu, melainkan kepada siapapun. Misalnya, boleh kepada orang tua kita sendiri, atau kerabat, anak yatim, dan lain sebagainya. Kemudian, infak juga berfungsi sebagai kesempurnaan iman dan Islam seseorang. Iman itu apa, teman-teman? Iman itu yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah. Iman itu artinya percaya. Kemudian di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 92. Ibu bacakan terlebih dahulu ya, teman-teman, diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Surat Al-Imran ayat 96. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan atau kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, di dalam surat tersebut sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk menginfakkan sebagian rezeki yang kita miliki. Dan insya Allah seberapapun besar uang yang kita infakkan itu ada nilainya apabila kita ikhlas dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita ikhlas kemudian Allah ridho kepada kita, insya Allah kita akan mendapat pahala. Kemudian yang B yaitu ketentuan infak. Hukum memberikan infak itu sebenarnya yaitu sunnah. Namun
dalam keadaan tertentu hukumnya bisa menjadi wajib, mubah, dan haram. Berikut ini pembagiannya ya. Yang A yaitu infak mubah. Apa itu pengertian infak mubah? Infak mubah yaitu mengeluarkan harta untuk perkara yang mubah. Contohnya seperti berdagang, bercocok tanam, dan lain sebagainya ya. Di sini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 43. Yang B itu infak wajib. Infak wajib itu yaitu mengeluarkan harta untuk perkara yang wajib. Seperti hal berikut ini. Yang pertama yaitu membayar mahar atau mas kawin. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Mumtahanah. Yang kedua yaitu menafkahi istri. Dijelaskan juga di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Kemudian yang ketiga yaitu menafkahi istri yang ditalak atau cerai dan masih dalam keadaan iddah, masih dalam proses perceraian. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-A'laq. Yang C yaitu infak haram. Infak haram yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang pertama, contohnya itu infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. Ini juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal. Kemudian yang kedua yaitu infaknya orang Islam kepada fakir miskin namun tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 38. Yang D yaitu infak sunnah. Apa pengertian infak sunnah itu? Infak sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niat sodakoh. Dan infak sunnah ini ada dua macam. Yang pertama yaitu infak untuk jihad, untuk berjuang di jalan Allah. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60. Yang kedua yaitu infak kepada yang membutuhkan, seperti untuk membantu anak yatim, membangun masjid, madrasah, pengajian, dan lain sebagainya. Ya. Berikut tadi tentang pengertian infak, ya. Sudah kita pelajari dan ketentuannya. Dan Ibu harap setelah kalian mempelajari bab infak ini, teman-teman di rumah bisa memahami dengan baik ya. Nanti ketika kalian sering membaca, sering dibaca terus materinya, insya Allah nanti kalian akan paham. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan, boleh bertanya sama Bu Rahmah. Dan hari ini Ibu ada tugas untuk teman-teman di rumah, ya. Hafalkan dalil tentang infak Quran surat Al-Imran ayat 96 beserta artinya yang ada di buku paket halaman 19 ya. Tetap semangat belajarnya di rumah ya teman-teman, dan jangan lupa jaga kesehatan. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi, dan untuk hikmah infak serta simulasi infak nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.